Oke, kemudian berkaitan dengan sifat-sifat integral tertentu, ini ada beberapa sifat. Jadi, misalkan integral dari fx dx dengan intervalnya itu di satu titik, yaitu titik A saja, berarti langsung saja ini nilainya sama dengan 0 tanpa dilakukan operasi integral. Kemudian untuk yang kedua, yaitu suatu integral dari fx dx dengan batasnya dari A sampai B, A batas bawah, B batas atas. Nah, ini nilainya sama dengan min integral dari fx dx batasnya dari B sampai A. Jadi batasnya ini dibalik, tapi nilainya itu sama dengan negatifnya. Oke. Kemudian untuk sifat yang berikutnya, sifat yang ketiga yaitu linearitas. Nah, kalau misalkan di sini diberikan suatu integran berbentuk A kali fx baik ditambah maupun dikurangi B kali gx, di mana A dan B ini nilainya konstan, maka A dan B ini bisa kita keluarkan dari integral. Kemudian yang kita hitung cukup fx dan gx nya. Kemudian plus minus ini artinya ini bisa diintegralkan sendiri-sendiri. Jadi integral dari fx apa, integral dari gx apa, bisa dilakukan seperti itu. Kemudian untuk sifat yang keempat itu, jadi jika C itu berada di antara interval A sampai B. Jadi misalkan A-nya itu adalah 0, B-nya adalah 3, C itu harus berada di antara 0 dan 3. Maka sifat ini bisa berlaku. Dan tentu saja fx-nya itu dapat diintegralkan di interval A sampai B ya. Dari A sampai B itu sama saja nilainya dengan integral fx dx dari A sampai C ditambah integral fx dx dari C sampai B. Jadi harus dipastikan bahwa C-nya itu berada di antara A dan B, maka sifat ini bisa digunakan. Kemudian sifat yang kelima yaitu jika suatu fungsi fx-nya berupa fungsi ganjil, maka integral dari fx dx dengan batasnya itu dari min A sampai A itu langsung saja nilainya sama dengan 0. Kemudian kalau misalkan fx-nya berupa fungsi genap, maka integral dari fx dx dengan batasnya dari min A sampai A itu nilainya sama dengan 2 kali integral dari fx dx batasnya dari 0 sampai A. Nah, untuk fungsi ganjil itu maksudnya adalah suatu fungsi fx yang kalau x-nya diganti dengan min x, dia akan berubah menjadi min fx. Jadi nilainya dari f min x itu sama dengan min fx. Maksudnya apa? Nah, berikut contohnya. Jadi biasanya fungsi ganjil ini itu diantaranya itu seperti fungsi polinomial berpangkat ganjil, seperti fx itu sama dengan x. Nah, x ini kan pangkat 1. Coba kita cek. Saat x yang ini kita ganti min x, maka ini kita substitusi jadi min x. Nah, ini f min x itu sama dengan min fx. Nah, kita coba lagi ke fungsi yang lain. Misalkan gx sama dengan x pangkat 3, maka x ini kita ganti min x, sehingga di sini menjadi min x pangkat 3. Min x pangkat 3. Nah, bentuknya akan seperti ini, min x pangkat 3. X pangkat 3 adalah gx, berarti min g. Begitu. Kemudian contoh yang sin juga seperti itu. Jadi di fungsi trigonometri yang termasuk fungsi ganjil itu seperti fungsi sin x. Kenapa? Karena saat x-nya kita ganti dengan min x, maka sin min x sama dengan min sin x. Atau bisa kita tulis min hx. Nah, ini kalau fungsi ganjil ini bertindak sebagai integran dari suatu integral yang batas atas dan batas bawahnya sama, beda tanda saja, maka hasilnya sama dengan 0, seperti yang tadi. Oke, lanjut untuk yang fungsi genap. Apa itu maksudnya fungsi genap? Jadi kalau suatu fungsi fx saat x-nya diganti min x, maka nilainya akan tetap menjadi fx gitu. Contohnya seperti fungsi polinomial yang berpangkat genap. Misalkan fx sama dengan x kuadrat. Nah, misalkan x-nya di sini diganti dengan min x, maka ini adalah min x kuadrat. Min x kuadrat berarti sama dengan x kuadrat, dan x kuadrat tidak lain fx itu sendiri. Nah, jadi saat x-nya diganti min x, dia nilainya akan sama dengan fx. Contoh yang lain, nah sama seperti ini juga. Nah, untuk yang trigonometri itu seperti pada fungsi cosinus x. Jadi kalau misalkan x-nya diganti min x,
maka cos min X itu nilainya sama dengan cos X, dan ini tidak lain adalah Hx. Nah, kalau fungsi genap ini bertindak sebagai integran, maka integran dari suatu integral yang intervalnya itu min A sampai A, maka nilainya sama dengan 2 kalinya integral dari fx dx, fx-nya fungsi genap, dengan batasnya dari 0 sampai A gitu. Oke. Berikut diberikan beberapa contoh. Jadi misalkan di sini diketahui integral dari fx dx dengan batasnya dari min 2 sampai 2 itu nilainya sama dengan 8. Kemudian kalau batasnya 2 sampai 5 nilainya 6. Kemudian integralnya ini batasnya min 2 sampai 2, tapi dari gx, dari suatu fungsi gx dx, maka nilainya 4. Nah, coba kita tentukan hasil dari integral fx dx dari 5 sampai 2, hasilnya apa? Kemudian 3fx min 2 gx dx dari min 2 sampai 2, nilainya berapa? Kemudian bagaimana kalau yang dari min 2 sampai 5, 4fx dx. Kemudian coba kita tentukan juga integral dari berbentuk seperti ini. Bagaimana hasilnya? Berikut penyelesaiannya. Jadi misalkan ini tadi yang diberikan, maka hasil dari integral dari fx dx, intervalnya dari 5 sampai 2, itu nilainya sama dengan minus integral fx dx dari 2 sampai 5. Nah, ini kan ada diketahui, yaitu 6, maka berarti min. Kemudian kalau untuk yang nomor 2, integral dari 3fx min 2gx, nah ini mengikuti sifat linearitas dari suatu integral. Integral dari ini terhadap dx dengan intervalnya dari min 2 sampai 2. Sesuai dengan sifat linearitas, maka kita pisah dari fx dan gx-nya yang dipisahkan dengan operator pengurangan. Kemudian yang bernilai konstan kita keluarkan. Oke, maka tinggal integral fx dx dari min 2 sampai 2 yaitu 8, kita substitusi. Kemudian yang gx dari min 2 sampai 2 kita substitusi juga, maka hasilnya sama dengan 16 gitu ya. Kemudian bagaimana kalau integralnya dari min 2 sampai 5? Nah, di sini kan nggak ada min 2 sampai 5. Adanya min 2 sampai 2 dan 2 sampai 5. Nah, berarti kita gunakan sifat yang satunya ya. Jadi kalau min 2 sampai 5 itu sama dengan min 2 sampai 2, 2 sampai 5 dari fungsi fx. Ini sama-sama fx, tapi batasnya beda. Ya, karena 2 ini berada di antara min 2 dan 5, maka bisa dipecah. Kemudian tinggal kita substitusi aja yang diketahui apa. Jadi integral dari fx dx dari min 2 sampai 2 adalah 8. Yang dari 2 sampai 5 adalah 6. Tinggal kita substitusikan, kita hitung, ketemulah hasilnya. Kemudian bagaimana dengan soal yang B tadi? Tentukan solusi dari ini. Integral dari x pangkat 119 ditambah 40 kali x pangkat 13 ditambah 2 kali x pangkat 12 dikurangi 8 kali x pangkat 6 dx. Batasnya dari min 5 sampai 5. Nah, kita gunakan sifat yang ada. Nah, ini kan ganjil, pangkat ganjil, maka dia langsung 0. Kenapa? Karena dengan batas integral yang beda tanda seperti ini sesuai sifat yang tadi, maka hasilnya langsung 0. Kemudian yang ini juga pangkat ganjil, hasilnya 0. Yang ini pangkat genap, berarti kita biarkan dulu. Yang ini juga genap, kita biarkan dulu gitu. Nah, kalau ingin membuktikan apakah memang benar sih kalau untuk yang fungsi ganjil itu saat diintegralkan dengan batasnya itu beda tanda seperti ini, itu hasilnya sama dengan 0. Nah, nanti silakan dibuktikan sendiri dengan menggunakan konsep integral tertentu ya. Nah, kemudian di sini saya lanjutkan, karena ini 0, ini 0, berarti tinggal ini. Oke. Nah, sifat untuk integral yang ini yang genap itu sama dengan 2 kali integral x pangkat 12 dx, batasnya dari 0 sampai 5. Ini pun juga berarti 2 kali x pangkat 2 kali integral x pangkat 6 dx, batasnya dari 0 sampai 5. Seperti ini. Baru kita selesaikan. Integral dari x pangkat 12 apa? Integral dari x pangkat 6 apa? Seperti itu. Nah, jadi dari x pangkat 12 berarti kan 1/13 x pangkat 13, tinggal dimasukkan batasnya. Ini juga tinggal dimasukkan batasnya, maka yang ini 1/13 kali 5 pangkat 13 dikurangi 0 ya, karena 0 pangkat 13 0, 0 kali berapapun hasilnya 0. Begitu juga dengan yang ini, baru disederhanakan. Nah,
Bisa seperti ini hasilnya, atau bisa dijabarkan 5 pangkat 13 itu berapa, 5 pangkat 7 berapa. Oke, sekian untuk sifat-sifat integral tertentu beserta contoh soalnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.